Saudara-saudari terkasih, dalam masa Advent atau Minggu Advent kedua ini, kita merenungkan penampilan Yohanes Pembaptis. Dalam bahasa saya, dalam bahasa Jawa, ada satu pepatah, urip iku saderma nglakoni. Hidup itu hanya sekedar menjalankan. Kemudian bagaimana menjalankannya? Yaitu dengan semboyan urip iku urup. Hidup itu adalah nyala atau sumber api yang memberikan terang dan kehidupan. Melihat tokoh Yohanes Pembaptis, rupanya pepatah ini mungkin sedikit mewakili apa sebenarnya tujuan hidup manusia dan juga mungkin mewakili masa Advent ini, di mana saya melihat di situ ada bentuk pewartaan namun juga sekaligus bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan sebenarnya kalau kita dalam masyarakat itu ada kepemimpinan langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung itu biasanya dibawakan oleh para pemimpin-pemimpin, entah itu pemerintahan, entah itu raja, entah itu pokoknya yang di atas itu. Sementara kepemimpinan langsung itu adalah mereka-mereka yang terlibat di dalam masyarakat. Kepemimpinan tidak langsung itu urusannya saya lebih melihat pada kepemimpinan yang tidak langsung. Kepemimpinan yang tidak langsung ini bukan seperti saya katakan, bukan dari atas yang bentuknya adalah membuat regulasi, membuat aturan-aturan dan perintah-perintah. Tetapi kepemimpinan langsung adalah orang yang turun terlibat dalam kehidupan dan pekerjaan bawahan. Bukan dengan komando atau perintah, tetapi hadir, dekat, dan bekerja sama sambil memberikan teladan. Maka dalam hal ini kepemimpinan seperti ini bagi, kalau saya katakan orang Jawa, kayaknya bukan. Karena diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu berdasarkan hasil dari belajar beliau di Belanda, di mana seorang pemimpin itu harus memberikan teladan. Ing ngarsa sung tulodo itu diungkapkan juga dalam bacaan pertama, di mana secara tidak langsung kepemimpinan itu muncul dalam figur seorang gembala yang dekat dengan domba-dombanya. Kepemimpinan yang langsung ini menghasilkan, kalau saya boleh saya sebut menghasilkan adalah, yaitu memberikan sikap Tuhan kepada manusia, di mana buah dari kepemimpinan ini dalam segi iman mau diperlihatkan bahwa Tuhan tidak lupa akan janjinya. Ia sabar terhadap kamu.
di mana kesabaran Allah dan tidak lupa akan janjinya ini diungkapkan bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan manusia. Sebaliknya akan menolong manusia dengan penuh kesabaran. Dalam bacaan kedua, Santo Petrus menegaskan hal ini. Satu sisi di mana Tuhan yang memberikan teladan dengan penuh kesabaran agar manusia mau bertobat. Dampak yang lain adalah bagi manusia sendiri, bagi domba-domba, tidak merasa takut, tidak merasa canggung, dan dekat akrab dengan Tuhan. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengannya. Itu ungkapan dari Yesaya dalam bacaan pertama pula. Saudara-saudara yang terkasih, tokoh Yohanes yang muncul pada Minggu Advent kedua ini mau memberi gambaran tentang Kristus sendiri, Sang Gembala, Sang Penebus, yang mau hadir dekat dengan manusia. Tuhan menyiapkan orang untuk menyambutnya, di mana Yohanes juga berjuang, berusaha dengan cara untuk mewartakan bagaimana cara Allah mendekati manusia. Yang diungkapkan bahwa Yohanes mengakui bahwa dia bukan penebus. Yohanes mengakui bahwa dia bukan Mesias. Saya hanya mempersiapkan jalan untuk dia. Ia hanya menjadi obor. Seperti pepatah kedua tadi, obor atau urup, nyala yang memberikan kehidupan, yang memancarkan cahaya untuk menerangi orang agar mau bertobat. Maka dalam Minggu Advent kedua ini kita diajak untuk mengisi Advent ini, marilah kita menjadi obor, menjadi urup. Bukan obor yang mati, tetapi obor yang memberikan kehidupan, memancarkan cahaya kehidupan bagi siapapun. Dan hal yang kedua adalah bahwa hidup manusia itu hanya sekedar menjalankan. Menjalankan ini bukan berarti pasif, tetapi menjalankan seperti Yohanes Pembaptis, mau berjuang, menghadirkan Allah, dan sekaligus juga mempertobatkan manusia agar mereka menyambut Kristus dengan penuh kegembiraan. Semoga minggu ini boleh kita isi dengan penuh kegembiraan dan pertobatan dalam menyambut kedatangan Kristus nanti. Amin.